مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baiklah, terima kasih kepada saudara Iqbal. Baik, selanjutnya Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Diki Chandra Hadir Pak. Iwan hadir, Pak. Darul Mubarak Hadir Pak. Maulana Ramadan Hadir Pak. Hari Fajar Ramadan. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah semua. Baiklah, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mata pelajaran sejarah budaya Islam, yaitu dengan materi kemajuan-kemajuan dinasti peradaban dinasti Ayyubiyah. Oke, sebelumnya ada yang tahu dengan dinasti Ayyubiyah? Pak. Ayo Pak. Ya, silakan saudara Maulana. Itu bro. Dinasti Ayyubiyah yang saya ketahui saya membaca salah satu jurnal atau buku Pak. Dinasti Ayyubiyah itu atau disebut juga dengan Bani Umayyah. Sudah Pak? Bani Ayyubiyah. Ayyubiyah. Dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah timur tengah pada abad ke-12 dan 13 Hijriah. Nah, baik, terima kasih kepada saudara Maulana. Akan saya teruskan bahwa dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah adalah sebuah dinasti Muslim Sunni beretnis Kurdi yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan berpusat di Mesir. Dinasti tersebut memerintah sebagian besar wilayah timur tengah pada abad ke-12 dan 13. Nah, baiklah, di sini kita akan membahas tentang sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Keruntuhan kekuasaan Bani Fatimiyah membawa pengaruh bagi lahirnya dinasti baru. Setelah berkuasa kurang lebih 262 tahun di Mesir, kekuatan dinasti ini melemah. Kehancuran dinasti ini dipicu oleh adanya konflik internal kerajaan yang timbul karena perebutan jabatan wazir di antara para suku di dalam kerajaan. Setelah dinasti Fatimiyah runtuh, kendali pemerintahan di Mesir dipegang oleh Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi. Al-Ayyubi memerintah di Mesir setelah diangkat Perdana Menteri oleh Khalifah Bani Fatimiyah terakhir Al-Adid pada tahun 1174 Masehi. Dalam perkembangannya, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi sebagai pendiri dinasti Ayyubiyah menyatakan kesetiaannya pada kekhalifahan dinasti Abbasiyah, berarti secara langsung dinasti Ayyubiyah bertentangan dengan dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah merupakan keturunan Ayyub, seorang keturunan suku Kurdi dari Azerbaijan. Nama Ayyubiyah dikaitkan dengan nama ayah Salahuddin, yaitu Ayyub bin Shadhi. Sebenarnya dinasti ini berbentuk persatuan. Beberapa yang tunduk pada suatu dinasti yang dipimpin oleh kepala keluarga. Tiap-tiap dinasti yang dipimpin oleh seseorang anggota keluarga Ayyubiyah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Putra dari Najmuddin bin Ayyub pada masa Nuruddin Zanji, gubernur Suriah dari dinasti Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai gubernur Suriah dari dinasti Abbasiyah. Salahuddin Al-Ayyubi diangkat sebagai garnizon di Baalbek pada waktu masih muda. Salahuddin Al-Ayyubi kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat Syria. Ia gemar melakukan diskusi tentang ilmu fikih, ilmu
kalam, Al-Quran dan hadis. Kemudian oleh ayahnya ia dikenakan dengan Nuruddin Zanti Gubernur Suriah pada waktu itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah. Nah, setelah Khalifah Al-Adil wafat pada tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi berkuasa penuh untuk menjalankan peran keagamaan dan politik pada masa pemerintahannya. Salahuddin Al-Ayyubi membagi wilayah kekuasaan kepada saudara-saudara dan keturunannya. Hal ini mengakibatkan munculnya beberapa cabang dinasti Ayyubiyah. Di antaranya ada Kesultanan Ayyubiyah di Mesir dengan rajanya Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi, yaitu pada tahun 1171 sampai dengan 1193 Masehi. Kemudian yang kedua ada Kesultanan Ayyubiyah di Damaskus dengan rajanya Al-Afdal pada tahun 1193 dan 1196 Masehi. Kemudian yang ketiga ada Kesultanan Ayyubiyah di Aleppo dengan rajanya Al-Adil I pada tahun 1183 dan sampai 1193 Masehi. Kemudian yang keempat ada Kesultanan Ayyubiyah di Hamah dengan rajanya Al-Muzaffar I pada tahun 1178 dan sampai 1191 Masehi. Ada 10 keturunan yang dibagikan oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Kemudian yang selanjutnya ada kemajuan-kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah. Nah, pada kemajuan-kemajuan ini ada 4 kemajuan di bidang. Yang pertama itu ada kemajuan di bidang pendidikan. Nah, meskipun Salahuddin Al-Ayyubi ini terlibat aktif dalam perang salib, bukan berarti ia dan penerusnya mengabaikan bidang pendidikan. Mereka masih sempat dan memajukan pendidikan di negerinya. Ia juga dikenal sebagai pelindung para ilmuwan. Melalui lembaga pendidikan, Salahuddin Al-Ayyubi berusaha mengganti paham Syiah dengan paham Sunni. Pada masa Salahuddin, Syria menjadi kota pendidikan yang besar. Ibnu Jubair yang mengunjungi Damaskus pada tahun 1184 Masehi mendapati sekitar 20 madrasah di kota ini. Salah satu akademi terkemuka pada masa itu adalah Asy-Syalahiyah di Kairo. Al-Azhar yang semula mengajarkan paham Syiah kemudian menjadikan tempat pengajaran paham Sunni. Kemudian yang kedua ada kemajuan di bidang kesehatan. Pada masa Salahuddin Al-Ayyubi ada 2 buah rumah sakit yang telah dibangun dan pengobatannya pun secara gratis tanpa dipungut biaya. Kemudian yang ketiga ada kemajuan di bidang arsitektur. Salah satu peninggalan yang menunjukkan kemajuan pada masa dinasti Ayyubiyah adalah benteng Kairo yang dibangun pada tahun 1183 Masehi oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Bahan bangunan yang digunakan adalah serupa dengan batu barok yang dipakai di bangunan piramida. Kemudian yang keempat, kemajuan di bidang pertanian dan perdagangan. Kemajuan di bidang ini dapat kita lihat pada masa Al-Kamil. Membangun sarana irigasi, samping itu juga ada penandatanganan perjanjian dagang negara Eropa. Nah, yang terakhir ada runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Nah, sebelum wafat Salahuddin Al-Ayyubi membagi kekuasaannya kepada pewarisnya, yaitu anak-anak dan saudaranya. Namun perselisihan dan pertikaian tidak bisa dihindari di antara para pewarisnya. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa Sultan Al-Salih. Pada waktu itu, tentara dari kaum budak di Mesir atau kaum Mamluk memegang kendali pemerintahan setelah As-Salih wafat pada tahun 1249 Masehi. Kaum Mamluk mengangkat istri As-Salih, yaitu Syarat Az-Zur, menjadi sultanah atau ratu. Ia adalah penguasa muslim perempuan yang memerintah selama 80 hari. Dialah peletak dasar dinasti Mamluk di Mesir dan
Dan demikian berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah berkuasa di Suriah. Baik, itulah tadi penjelasan dari Bapak. Bapak akan menampilkan sebuah video yaitu tentang kemajuan-kemajuan pada dinasti Ayyubiyah. Silakan disimak dan dipahami. Ayah perlu kalian ketahui ya bahwasanya tidak hanya dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah yang merupakan dinasti besar yang sudah mencapai kemajuan atau memajukan Islam di dunia, melainkan juga dinasti Ayyubiyah pun sama telah memberikan kontribusinya dalam memajukan kebudayaan dan peradaban Islam di dunia. Sebagaimana yang sudah atau yang tengah kalian lihat di slide ini. Dari mulai bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan perdagangan pun dinasti Ayyubiyah sudah berhasil memajukannya. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengenal bagaimana kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan utamanya pada zamannya dinasti Ayyubiyah. Sehingga setelah itu kalian bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Langsung kita bahas saja ya, mulai dari kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Selain daripada itu, mereka juga mendirikan madrasah-madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus, yang kemudian nantinya difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Damaskus, yap, betul sebagaimana yang tengah kalian lihat sekarang bahwasanya Damaskus itu merupakan ibu kota Suriah, dan Damaskus juga menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan pada zaman dinasti Ayyubiyah. Kota Damaskus itu berada di negara Syria, sebagaimana yang kalian lihat sekarang ya, di dekat negara Yordania, Irak, dan juga Arab Saudi. Tadi ibu sudah menyinggung bahwasanya dinasti Ayyubiyah itu mendirikan madrasah-madrasah sebagai lembaga pendidikan. Nah, dan ibu akan lebih lanjut menjelaskannya di slide yang ini. Bahwasanya madrasah yang dibangun pada zamannya dinasti Ayyubiyah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid juga. Lembaga pendidikan madrasah secara formal itu menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Ada satu hal yang menarik pada zamannya dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan, yaitu rumah sakit juga selain daripada tempat untuk pengobatan digunakan sebagai tempat pendidikan atau sekolah kedokteran. Kita lanjut ya ke seni kaligrafi. Kalian juga harus tahu bahwasanya seni kaligrafi yang kalian kenal sekarang itu seperti seni kaligrafi gaya Kufi dan juga seni kaligrafi gaya Naskhi itu merupakan hasil pengembangan yang juga dilakukan pada zamannya dinasti Ayyubiyah. Sekarang di bagian bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, yaitu dengan cara membangun perdagangan di kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan juga menyempurnakan sistem perpajakan. Dan pada masa dinasti Ayyubiyah sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu juga ada mata uang yang dinamakan atau disebut sebagai fulus, sebagai mata uang dari tembaga yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Hal terakhir di materi kemajuan dinasti Ayyubiyah bagian yang pertama itu adalah pada bidang industri dinasti Ayyubiyah sudah mulai mengenal kemajuan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Juga sudah ada pabrik-pabrik seperti pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Baiklah, setelah kalian menyimak dan menonton video tadi, apakah dari anak-anak sekalian ada yang bertanya? Saya Pak. Nah, sekarang saudara Iwan, Apa penyebab pendidikan tadi dinasti Ayyubiyah? apa penyebab dari dinasti? Baiklah, tentunya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa Sultan As-Saleh. Pada waktu itu, tentara dari kaum Mamluk di Mesir atau kaum Mamluk memegang kendali pemerintah. Setelah As-Saleh wafat pada tahun 1249, kaum Mamluk mengangkat istri As-Saleh
yaitu syarat Ad-Dur menjadi ratu. Dia adalah penguasa muslim perempuan yang memerintah selama 80 hari. Dialah peletak dasar dinasti Mamluk di Mesir. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan dinasti Ayyubiyah masih berkuasa di Suriah. Pada tahun 1260 Masehi, tentara Mamluk hendak menyerbu Mesir. Komando tentara Islam dipegang oleh Qutuz atau panglima peperangan. Dalam pertempuran Qutuz menang dan pimpinan hilang. Selanjutnya Qutuz mengambil alih kekuasaan dinasti Ayyubiyah. Sejak itulah berakhirlah riwayat dinasti Ayyubiyah. Gimana saudara Iwan? Terima kasih. Nah, setelah menjelaskan pertanyaan dari saudara Iwan tadi, saudara Iwan, Bapak ingin bertanya kepada anak sekalian. Bapak ingin bertanya kepada anak hari, bisa dijelaskan apa yang kamu ketahui, yang kamu pahami dari keempat materi ini. Yang saya pahami adalah tentang kemajuan-kemajuan yang dibuat pada masa dinasti Ayyubiyah. Banyak kemajuan di berbagai bidang, misalnya pendidikan, militer, budaya dan lain-lain. Tapi yang paling saya ingat adalah di bidang kesehatan, di mana pada dinasti Ayyubiyah ini dibangun dua rumah sakit dengan biaya yang tidak terlalu mahal untuk pengobatan rakyat yang kurang mampu. Itu saja. Ya, baik, terima kasih pada saudara Hari telah memaparkan sedikit tentang kemajuan peradaban dinasti Ayyubiyah. Nah, Benda, setelah dari pemaparan saudara Hari tadi, apakah ada yang bertanya lagi? Tidak ada, Pak. Nah, tidak ada. Baiklah, Bapak akan menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi adalah pendiri dinasti Ayyubiyah pada tahun 567 sampai dengan 648 Hijriah atau 1171 hingga 1250 Masehi, yang berdiri di atas sisa-sisa dinasti Fatimiyah di Mesir yang bercorak Syiah, dan ia ingin mengembalikan ke paham Sunni Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salahuddin mengadakan serangan ke Mesir untuk segera mengambil alih Mesir dari kekuasaan Fatimiyah yang jelas tidak akan mampu mempertahankan diri dari serangan tentara Salim. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswa sekalian. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan dipimpinnya untuk berdoa saudara Iwan. Untuk mengalami pembelajaran kali ini, mari kita sama mengerjakan dan berdoa kafaratul majlis. Baiklah, Pak Hiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.